Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah gedung stasiun Tanah Abang yang baru, cukup megah. Kemudian daya tampungnya nanti adalah 3 kali lipat dari penumpang kereta yang dilayani saat ini, yaitu di 300.000 penumpang. Kemudian walaupun belum selesai secara keseluruhan, ya gedung stasiun Tanah Abang yang baru ini sudah dipergunakan sisi belakangnya, di mana sudah ada peron yang beroperasi dan telah melayani para penumpang, dan itu dari arah Manggarai menuju ke arah Duri Angke. Bangunan ini kalau dari depan kita bisa lihat seperti ini, ada akses berupa 2 koridor menuju masuk ke dalam area stasiun yang bagian utamanya berbentuk bulat ataupun dom. Kemudian ada nanti tangga, eskalator, dan akses menuju ke bagian atas, serta turun ke area peron yang sudah disiapkan, yaitu peron 0 dan peron 1. Baik, kita dari rangkaian kereta yang bergerak dari arah Manggarai akan turun di stasiun Tanah Abang, tepatnya di peron 0. Peron ini sudah dibuka pada awal bulan puasa ataupun Ramadan untuk menampung para penumpang yang memang, ya, kalau di stasiun Tanah Abang ini cukup banyak sekali, terutama pada jam-jam padat, ya, dan itu para penumpang sampai berdesakan, ada yang teriak, ada juga yang lainnya. Sedikit kita perhatikan peron yang baru, peron 0 dengan lantai kereta di sini. Kalau kita lihat jaraknya masih ada, ya, masih ada gap. Ditambah lagi tinggi lantai kereta dengan lantai peron nampaknya masih berbeda. Mungkin livery dari rangkaian kereta memang berbeda-beda, tinggal disesuaikan. Nah, kurang lebih sekitar 20 cm lah, tapi paling tidak seperti di peron yang lama. Peron yang 2, ya, peron 3 yang ada di sana itu jaraknya cukup jauh, mungkin sampai dengan 40 cm, sehingga agak lebih terjun ke bawah. Kurang lebih begitu, dan tentunya akan berbahaya bagi para penumpang yang usia lanjut, anak kecil, ya, serta ibu hamil, serta juga disabilitas. Peron 0 ini kalau kita lihat sudah sangat rapi, walaupun ada beberapa bagian yang masih ditutup karena pekerjaan kelanjutan dari akses. Ada anak tangga, ada eskalator di sana untuk sisi utaranya. Bagian atas dapat kita lihat sudah dipasang plafon-plafon dengan ornamen yang cukup rapi seperti ini, berwarna coklat. Sedangkan untuk bagian atas dari rangkaian kereta, lantai, ya, yang ada di sana itu berupa rangka-rangka baja, kemudian ada dek-dek beton yang dicat berwarna hitam. Lalu untuk peron 1 yang ada di seberang itu belum dioperasikan karena akses masih belum selesai. Masih pengerjaan penyelesaian dari anak tangga dan juga eskalator serta lift. Lantai peron di sini sangat rapi, sangat bagus, menggunakan ubin yang lebar-lebar, ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu dilengkapi dengan guide block ataupun ubin-ubin berwarna kuning, penunjuk jalan bagi para tunanetra. Di sini guide blocknya ada bentuk bulat-bulat, yang mungkin dalam artian ini adalah area yang harus benar hati-hati karena akan dekat dengan rangkaian kereta. Listrik aliran atas di situ kabelnya sudah lama, ya, siap. Kemudian saat ini sudah dipergunakan untuk rangkaian kereta mencatu daya agar dapat bergerak. Nah, 2 akses nampaknya juga belum dibuka yang ada di sini. Yang di situ anak tangganya, kemudian eskalator sudah bisa dipakai untuk turun di sisi selatan. Tampak di bagian depan ini satu rangkaian kereta masuk dari arah Manggarai. Nah, jadi yang berhenti di sini adalah kereta-kereta Cikarang Line ataupun Bekasi, atau juga yang Manggarai yang khusus untuk Manggarai ke arah Duri apa Angke, seperti itu, yang bolak-balik, ya. Ini yang Angke. Dengan begitu para penumpang yang sangat padat di peron 2 dan peron 3 itu sudah berbagi lotnya ataupun jumlah penumpangnya ke area peron 0 ini. Biasanya para penumpang akan bersamaan juga menunggu kereta, ya, penumpang yang akan berangkat di peron yang lama itu, yang menunggu yang dari arah Angke Duri ke arah Manggarai, serta yang akan menuju ke arah Angke Duri dari arah Manggarai. Nah, itu peronnya mungkin hanya sekitar 4-5 meter. Ditambah lagi penumpang yang sangat banyak dan sangat padat, tentunya terkadang berbahaya dan berdesakan. Dengan situasi dan kondisi di gedung baru, di sini para penumpang hanya
penumpang yang turun dari rangkaian kereta yang dari arah Manggarai, Cikarang, Bekasi, serta penumpang yang akan menunggu kereta menuju ke arah Angke, Duri, Kampung Bandan misalnya, itu saja yang berada di area peron ini yang lebar. Satu rangkaian kereta bandara ini akan melewati kita. Nah, apakah nanti stasiun Tanah Abang akan menjadi tempat pemberhentian dari kereta bandara yang lewat ini? Kita belum tahu. Namun ada beberapa selentingan berita masukan ya agar kereta bandara juga bisa berhenti di sini, sehingga nanti para penumpang kereta yang menuju ke bandara atau yang dari arah bandara tidak jauh ke stasiun Sudirman ya datang, melainkan cukup berhenti di stasiun Tanah Abang menuju stasiun Tanah Abang untuk bisa menaiki rangkaian kereta bandara. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan stasiun BNI Duku Atas? Nah, apakah nanti kereta bandara tidak lagi berhenti di sana? Kita belum tahu. Tapi sebenarnya area itu juga cukup membantu bagi para pekerja yang ada di sepanjang Jalan Sudirman, karena di sana adalah area perkantoran. Mereka menuju ke Bandara Soekarno-Hatta atau datang dari Bandara Soekarno-Hatta misalnya ke area-area perkantoran lebih cepat di BNI Duku Atas. Tampak di bagian depan masih ada batang-batang besi yang disusun ya, itu adalah staging. Nah, ini kondisi dari rel. Relnya sudah berkarat ya, sebenarnya ini rel baru mungkin karena disimpan cukup lama, dan tentu proses perkaratan ini cepat sih sebenarnya. Jadi walaupun baru keluar dari pabrik ya, menunggu beberapa hari saja mungkin karatnya sudah ada. Jalurnya yang ada di sini hanya satu, dan itu berada di antara peron 0 dan peron 1. Nah, peron 1 nanti ya yang kita dengar itu akan dipakai sebagai jalur 2 dari arah Angke, Duri ke arah Manggarai atau juga mungkin ke arah Bekasi, Cikarang, akan berhenti di sana. Lalu jalur yang lamanya ya sebenarnya itu akan dipindahkanlah ke peron 1. Jadi peron ini sebenarnya hanya melayani untuk jalur yang dari arah Manggarai, Cikarang, Bekasi menuju ke arah Angke, Duri, Kampung Bandan. Kita akan melihat sedikit ke arah ujung. Untuk jembatan penyeberangan orang yang ada di sana, JPO ya, tadinya JPO-nya JPO yang lama, kemudian tidak jauh jangkauannya. Kali ini JPO-nya dibuat agak lebih panjang dan model JPO-nya agak lebih modern, ditambah lagi penutup atap ya berupa kaca serta ornamen. Walaupun belum selesai secara keseluruhan sempurna dari ujung stasiun Tanah Abang di sisi belakang ya ataupun ke arah barat, di sini dapat kita lihat sebenarnya sudah sangat rapi ya, fungsional pun itu juga tentunya sudah dapat melayani masyarakat dengan baik. Kemudian dilengkapi eskalator di bagian ujung ya, walaupun ada beberapa area yang belum tutup di bagian atas, tentu dilanjutkan pekerjaannya. Peron yang lebih lebar. Nah, tentunya masyarakat lebih baik mendapatkan pelayanannya dari stasiun Tanah Abang. Kalau kita lihat ya secara bangunan, stasiun ini lebih megah daripada stasiun Manggarai sekalipun. Dapat kita lihat para penumpang lebih mudah turun ya dibandingkan dari peron yang lama, karena dari lantai kereta ke peron itu tidak lagi jauh gapnya ataupun ketinggiannya yang bisa kita lihat. Jarak antara peron dengan lantai kereta di situ ya masih oke lah ya, masih acceptable, karena ada di beberapa lokasi kita lihat agak lebih jauh jaraknya. Kemarin kita baru pulang dari
sebuah negara ya di Timur Tengah dan juga di Eropa ya, itu lantai keretanya dengan peron itu benar-benar sama, kemudian jarak antara lantai kereta ujung pintu ya, lantai kereta dengan peron itu tipis ya, mungkin sekitar 3 sampai 5 cm saja. Jadi benar-benar tidak ada celah yang tersisa, terutama untuk lebih mudah lah bagi anak kecil ya, ibu hamil, orang tua pada saat mereka naik dan turun rangkaian kereta. Untuk menjaga kebersihan, di sini disiapkan fasilitas tempat sampah dengan 3 jenis: plastik, kertas, serta mungkin yang berbahaya lah seperti itu. Ini eskalatornya ya, dan kita akan naik nanti ke lantai di atas. Tapi sebelumnya kita akan lihat sambungan antara peron ini dengan kamar mandi yang ada di ujung. Nah, sebenarnya fasilitas publik di sini disiapkan cukup baik ya. Ada kursi yang lebih baru, kemudian ada fasilitas kesehatan, tempat sampah, toilet yang ada di samping dari fasilitas kesehatan. Itu toiletnya. Nah, sebelumnya toiletnya ada di bagian pojokannya di dekat musola. Ke arah selatan di sini disiapkan eskalator ya, untuk bisa dinaiki oleh para penumpang langsung. Ada 2 eskalator dengan 2 arah. Jadi tidak seperti di peron yang lama itu 2 arah tapi dipergunakan 2 eskalator tapi digunakan untuk 2 arah yang berbeda para penumpangnya. Mudah-mudahan dengan begini jauh lebih lancar ya, mobilitas masyarakat dibandingkan dengan sebelumnya. Karena memang dengan adanya revitalisasi ini sudah saatnya pelayanan masyarakat ditingkatkan. Di lantai atas kita ini adalah ujung dari stasiun Tanah Abang yang baru yang disambungkan dengan jembatan penyeberangan orang sebelumnya dari arah peron yang lama ke akses menuju ke jalan Jati Baru ya. Sesuai dengan prediksi kita sebelumnya, memang bangunan stasiun yang baru dihubungkan dengan akses JPO, karena akses yang di atas ini itu adalah akses utama ya, di samping akses berikutnya di gedung yang stasiun yang lama di sana dari arah Taman Jati Baru menuju ke peron-peron yang ada. Nah, ini toilet yang paling ujung. Secara posisi memang letak dari peron 0 peron 1 disamakan dengan stasiun Tanah Abang yang baru. Kemudian peron 2 dan 3 di sana ataupun peron lama itu ujungnya dengan peron yang baru berbeda ya. Jadi mungkin nanti apakah akan diperpanjang yang peron yang lama ke arah gedung stasiun yang baru, kita belum ketahui. Tapi ada beberapa wacana ke arah sana. Cukup cepat proses pembangunan ya kalau kita lihat, karena di sini menggunakan rangka-rangka baja yang dapat disusun langsung, kemudian juga beton-beton precast, beton-beton yang sudah dicetak berbentuk kotak-kotak dan tinggal ditempatkan di atas rangka baja yang disusun menjadi lantai. Berarti dengan ini setengah dari stasiun Tanah Abang sudah beroperasi, setengah di bawah maksudnya, karena di atas itu belum dibuka sama sekali untuk bagian sisi utaranya. Rangkaian kereta sekarang itu berwarna-warni. Kalau kita lihat, ada yang dikasih iklan elektronik, ada yang iklan kesehatan, ada yang iklan makanan minuman. Ya, paling tidak kita tidak bosan melihat rangkaian kereta. Bukan hanya kereta KRL ya yang kita lihat, itu ada LRT, Jabodebek dan juga MRT. Ini berwarna putih dan rangkaian keretanya datang dari arah Bekasi. Di depan itu ada eskalator yang masih belum selesai.
ada 2 eskalator ya, kemudian 2 anak tangga, 2 eskalator di sisi selatan, 2 eskalator di sisi utara, ada anak tangga di bagian tengah, lift yang belum kelihatan. Baik, kita akan lihat di sisi atas. Sebenarnya ini sudah dibuka cukup lama, namun kita baru mencobanya di hari ini. Pekerjaan yang masih berlangsung di sini yang jelas adalah menyelesaikan jalur di peron 1 ya, ataupun mungkin akan dipindahkan pemindahan jalur di peron 2 sebelumnya ke peron 1. Dan itu masih membersihkan lahan yang masih ada tanah-tanahnya kalau kita lihat. Namun relnya sudah selesai sebagian besar. Sampai di lantai atas, kita langsung mendapatkan papan informasi yang cukup berguna bagi para penumpang untuk menuju ke tujuan-tujuan yang sudah disiapkan ya di peron-peronnya. Kita akan lihat sedikit area yang ada di sini masih ditutup dengan panel-panel dan juga spanduk-spanduk besar ya. Jakarta, Stasiun Tanah Abang. Di bagian atas terdapat penerangan yang cukup besar menggunakan lampu bulat di sini. Kita tidak tahu ini berapa lumen. Dan tidak ada plafon yang kita perhatikan, namun rangka-rangka penopang atap ya di sana cukup banyak batang-batang besinya, ditambah lagi atapnya menggunakan lapis-lapis yang tentu berfungsi yang pertama mengurangi ataupun mereduksi dari panasnya sinar matahari ya pada saat siang hari. Jadi stasiun akan tetap nyaman untuk bisa digunakan oleh para penumpang pindah platform misalnya atau juga keperluan lainnya. Nah, ini adalah sambungan dari stasiun Tanah Abang yang baru dengan JPO yang lama. Cukup lebar ya. Biasanya kita hanya melihat dari samping sini. Namun saat ini sejak awal puasa itu sudah dibuka sepenuhnya dapat dipergunakan oleh masyarakat. Berarti penumpang yang akan turun menuju ke Taman Jati Baru ya ataupun sekitar Jati Baru tinggal ke kiri dari tadi naik eskalator dan turun eskalator lagi ke area gate keluar. Tidak ada lift, jadi full menggunakan eskalator di sini. Nah, di kiri kanan eskalator kita lihat juga banyak iklan. Sebagai salah satu revenue stream ataupun sumber pemasukan paling tidak bagi DJKA dan juga Perkeretaapian Indonesia. Lalu, apakah nanti pada saat sepenuhnya stasiun Tanah Abang yang baru dibuka ya dan dioperasikan, akses masuk semuanya dari depan gedung baru, akses yang ini apakah masih akan dipergunakan? Kita belum ketahui. Yang jelas di area ini ada area komersialnya ya. Mungkin nanti bisa dipakai juga sebagai area komersial. Sangat diperlukan kursi di sini seperti yang sudah yang kita lihat, tidak ada tempat duduk. Jadi para pengunjung ada yang duduk di lantai ya, kemudian ada yang jongkok, ada yang menggunakan bagian pinggir dari Alpha Express untuk mungkin sekedar melepas lelah pada saat menunggu kereta atau baru datang dari rangkaian kereta. Kita akan tapping kartu keluar untuk melihat kondisi bangunan utama dari arah sisi luar stasiun Tanah Abang. Dan ini adalah minggu ketiga ya, dari bulan Maret. Jadi sebentar lagi mungkin kita akan menuju ke Lebaran. Terdapat spanduk-spanduk pemberitahuan, nampaknya ini untuk memudahkan para pengguna yang bingung ya. Misal pada saat mereka akan menggunakan peron-peron baru di stasiun Tanah Abang, ini mau jurusan kemana atau harus nunggu di mana ya, sehingga tidak membuang-buang waktu langsung naik rangkaian kereta, misal seperti itu.
Seperti biasa di bagian luar langsung disambut oleh ojek pangkalan. Abang-abang ini biasanya mereka memang tidak menggunakan aplikasi, jadi akan memanggil penumpang-penumpang yang akan menuju dan menggunakan jasanya. Untuk ojek online ada di depan ya, di jarak yang lebih jauh. Namun bagi yang punya aplikasi akan mengorder ojek tersebut ya, angkutan tersebut, dan menunggu di sana. Baik, kita akan lihat sedikit dari atas seng ya. Di sini sudah sangat rapi, sangat baik dan bagus. Kita lihat aksesnya juga sudah disiapkan berupa semacam koridor panjang yang memiliki kanopi, masih ditutup dengan good sense ya. Ini semacam stiker warna kuning yang tadinya juga dipergunakan untuk menutup ornamen yang ada di atas. Tulisan ini masih ditutup, kemungkinan besar adalah stasiun Tanah Abang. Lalu nggak mungkin berganti nama ya. Lalu di bagian depan ya, pada saat nanti ini dibuka, nampaknya koridor ataupun kanopi yang ada di sini bagi para pejalan kaki mungkin masih akan dipergunakan ya, terutama pada saat panas atau hujan, masih punya atap untuk berlindung. Kita lihat kembali. Jadi model gedungnya ada bagian besar bulat di sisi depan dan ada yang persegi di sisi belakangnya. Yang persegi itu ada peron di bawahnya, peron 0 dan peron 1. Penumpang nanti akan diarahkan ke lantai 2 tentunya. Lalu menggunakan eskalator, lift atau anak tangga yang sudah disiapkan, dan turun ke arah peron menggunakan akses yang sama. Tuh, sudah ada tulisannya Tanah Abang ya. Anak tangga ada di sisi kanan. Lalu plafonnya juga sudah sangat bagus yang di sisi tengah yang melingkar. Di bagian atasnya terdapat ruang kaca. Apakah itu akan dipakai untuk kantor ya atau bagaimana, kita belum ketahui. Di sisi selatan terdapat juga eskalator sebagai akses. Untuk menuju ke ruang utama akses itu ada anak tangga ya, jadi mungkin agak lebih berhati-hati. Terintegrasi dengan angkutan kota berupa bajai, mikrolet ya yang ada di depan sini, plus tadi angkutan online dan ojek pangkalan. Kedepannya bagaimana kita belum tahu. Yang jelas, ada Jaklingko juga. Jadi yang jelas angkutan kota ini bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk menyambung menuju ke tujuan ya, karena yang rumahnya tidak berada di dekat stasiun membutuhkan moda transportasi feeder lah, seperti itu. Ornamen-ornamen juga ada di sisi belakang. Jadi ornamennya itu kalau untuk yang lingkar di bagian atas itu berwarna abu-abu gelap. Kemudian ada lagi batang-batangnya yang berwarna coklat ya di bagian belakang dari yang abu-abu, dan yang paling depan ini berwarna putih, coklat, abu-abu, hitam apa abu-abu ya, dan juga putih. Kombinasi yang cukup bagus ya, eye catching kalau dari jauh, dan tentu membuat stasiun lebih indah. Penghijauan tidak lupa dan tidak luput dari proses revitalisasi dan pembangunan stasiun baru. Terdapat satu pohon besar di bagian tengah di dalam lingkaran taman yang harus naik menggunakan anak tangga. Kemudian ada tanaman-tanaman hias di sisi bawah. Kalau ditanamin mangga, rambutan juga oke itu ya. Berarti sebelum berangkat naik kereta memetik mangga dulu, atau rambutan, atau setelahnya. Parkir di mana? Parkir sudah ada gedung barunya. Nanti kita akan lihat. Sedangkan area-area yang ada di sini tidak ada lahan parkir yang lama, tapi mungkin disiapkan area-area drop zone bagi para penumpang yang diantarkan ya menuju ke stasiun atau juga dijemput. Apakah perlu WC umum di sisi luar? Saya kira perlu, karena kebanyakan area-area di sini itu berbau pesing. Kita pindah ke area di sisi utaranya lagi, ataupun di samping dari stasiun Tanah Abang yang baru di Taman Jati Baru ini.
ada gedung baru ya di seberang dari stasiun yang dipergunakan untuk tempat parkir kendaraan. Jadi kendaraan-kendaraan bagi yang membawa kendaraan paling tidak bisa parkir di gedung dan menaiki rangkaian kereta menuju ke tempat kerja ataupun lokasi lainnya. Trotoar-trotoar di sini dipergunakan oleh para pedagang ya. Mungkin ya stasiun Tanah Abang yang baru menyiapkan lokasi khusus untuk berdagang, lokasi binaan, sehingga para PKL tidak menggunakan bagian pinggir jalan untuk berdagang dan bisa dipergunakan sepenuhnya oleh para pejalan kaki. Kita langsung nyebrang ke gedung parkir ya. Gedung parkir ini memiliki lantai yang cukup banyak, tentu bisa menampung kendaraan yang parkir di sekitar stasiun, terutama tadi yang membawa kendaraan ya. Trotoar dilengkapi dengan bolat-bolat ataupun tiang-tiang beton di sini dengan bentuk yang unik. Nah, bisa melindungi area ini dari naiknya kendaraan-kendaraan ke atas trotoar ya, baik itu untuk parkir ataupun keperluan lainnya, seperti yang kita lihat di banyak lokasi. Salah satunya Rasuna Said. Kapan gedung parkir akan selesai? Kita belum ketahui. Mungkin akan barengan dengan dibukanya stasiun Tanah Abang secara keseluruhan, karena gedung parkir tidak membutuhkan sesuatu yang mewah ya, yang penting ada akses masuknya, kemudian aman ya, bagian pinggirnya ada pagar, lalu garis-garis lah ya, paling tidak seperti itu, dan penempatan satu petugas. Di sini kalau secara desain itu akan ada bangunan-bangunan super block kalau yang kita lihat ya di rencana besar transit oriented developmentnya stasiun Tanah Abang, dan ini akan membuat stasiun itu menjadi jauh lebih baik lagi. Mungkin masyarakat ya bisa menyewa apartemen atau apapun lah ya, pada saat mereka tinggal di dekat stasiun, itu akan sangat memudahkan pergerakan mobilitasnya menuju ke tempat-tempat yang diinginkan. Apakah Anda memperhatikan seng yang ada di sini bentuknya makin tidak beraturan, kadang disender, kadang mungkin kesenggol, kadang juga terkena alat-alat dan lainnya. Ya, seng-seng itu adalah besi-besi tipis saja sebenarnya yang dipergunakan untuk menutup area kawasan. Tentu yang kita harapkan di depan sana ada PKL-nya ya, mungkin bisa direlokasi, dibuatkan lokasi khusus. Jadi area di samping halte Transjakarta, Jaklingko dan lainnya itu menjadi bebas dari PKL dan rapi. Nah, untuk yang membeli makanan minuman bisa ke lokasi binaan sehingga lebih mudah dikontrol ya, terutama keamanan, kebersihan dan kenyamanannya. Kita masuk lagi ke stasiun Tanah Abang. Dalam kapal ada bersama masa kembali tujuan akhir Lampung dan Selatan 12 kereta.
Karena kepadatan yang terjadi, kita akan menggunakan anak tangga untuk turun ke peron 2 ataupun peron yang lama. Ini salah satu antrian ya, kalau misalnya lagi padat penumpang maka antrian ini akan sangat panjang untuk bisa sampai ke peron. Dan sebagian dari penumpang nampaknya agak malas menggunakan anak tangga, ya mungkin karena eskalator cukup berdiri dan sampai di area peron. Kita akan lihat bagian samping kedua sisi dari peron yang lama ini. Lalu bagaimanakah rel yang tadinya ada di samping area peron. Saat ini seperti yang kita bisa lihat, rel di peron 2 yang dari arah Bekasi, Manggarai, Cikarang itu sudah dipindah ke area peron 1 di gedung yang baru yang ini. Sedangkan untuk rel di peron 2 yang lama itu sudah tidak ada. Ini ke arah sisi timur ya. Nah, posisi dari rel ini lebih rendah dibandingkan dengan rel yang lama dan nampaknya menyesuaikan juga dengan tinggi peron. Walaupun tadi kita coba peronnya itu berada sekitar 20 cm lah ya, paling tidak dari lantai kereta. Kalau di sini mungkin lebih dari itu, 30 sampai 40 cm. Bahkan pada saat kita turun dari rangkaian kereta itu mirip agak sedikit terjun ke area platform ataupun peron. Batu balasnya mungkin belum sebanyak yang ada di peron antara peron 1 dan peron 2 relnya, namun sudah mulai ditaruh ya. Nah, kereta dari arah Duri Angke itu berhenti di platform samping sini ke arah Manggarai, Cikarang, dan Bekasi. Tentu jauh berbeda antara peron kita berdiri dengan peron yang baru ya, dari segi lebar dan juga dari segi lantai. Apakah nanti akan dilebarkan dan persis berada di samping dari rel yang sudah dipindah ke peron 1, kita belum tahu. Yang jelas kalau tidak, peron ini mungkin tidak begitu ada fungsinya karena bagian ujung dari titik pertemuan rel yang dengan peron baru itu sama. Jadi tidak bisa dipergunakan kecuali dimodif ya, kurang lebih seperti itu. Baik, demikian tadi yang kita bisa lihat di stasiun Tanah Abang sudah dioperasikan. Kemudian ada peron-peron yang sudah melayani penumpang. Ada beberapa bagian stasiun yang belum dibuka, kemudian sisi depannya juga belum. Mungkin setelah Lebaran. Ini adalah pemandangan sebelum stasiun Tanah Abang dari stasiun Karet. Nah, ini semoga mendapat perhatian pemerintah untuk ditata kawasannya sehingga menjadi lebih baik. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.